Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental PTPP kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari PTPP ini. Jadi untuk PTPP ini bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari jasa konstruksinya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terutama BUMN ya, sama pemerintah. Terus untuk kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya menemukan adanya kasus PKPU. Tetapi saat saya membaca beritanya, gugatan itu sudah selesai ya teman-teman. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 51%, masyarakat memiliki 49%, dan treasury sebesar 0,0%. Oke teman-teman, kita masuk ke revenue-nya. Jadi teman-teman bisa lihat dari segi revenue-nya konsisten ya, mengalami kenaikan sampai dengan 2019, dan di 2020 ini mengalami penurunan. Dan penurunannya kalau kita lihat dari kuartal ketiganya 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 37,1%. Dan hal ini disebabkan oleh pandemi ya teman-teman. Terus untuk 2020 kuartal keempatnya kita bisa asumsikan bahwa memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan revenue sebesar 45,9%. Terus dari segi net profitnya teman-teman juga bisa lihat cukup konsisten mengalami kenaikan, dan di 2019 sudah mengalami penurunan. Tetapi kalau kita lihat dari kuartal ketiga 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan ya teman-teman, yaitu sebesar 94,9%. Dan kita asumsikan juga kita kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 96,2%. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 8,6%. Terus dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 4,8%. Terus dari segi modalnya juga sama, terus mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan 17,8%. Hal ini kalau saya lihat itu disebabkan oleh pembagian dividen ya teman-teman. Terus untuk ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2020 ini hanya sebesar 0,26%, which is ini sangat kecil ya dibandingkan dengan tahun lalu pun yang masih di 3,77%. Dan teman-teman bisa lihat kalau secara NPM dari 2014 sampai 2019 mungkin kita bisa mendapatkan rata-ratanya hanya di sekitar 4,5 sampai dengan 4,5 sampai 6% ya untuk dari segi NPM-nya. Mungkin itu memang margin yang mereka miliki, tetapi di 2020 ini berarti kehilangan 5% ya. Terus dari NPM yang kecil ini mendapatkan EPS-nya yang 6 dan membuat pernya menjadi 328,49. Hal ini disebabkan oleh ya dalam satu sisi harganya dibanding tahun lalu juga lebih tinggi harga sekarang. Yang kedua dari segi EPS yang mengalami penurunan cukup signifikan ya. Terus dari segi book value untuk book value sekarang untuk PTPP ini di 2306. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 1865, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,81. Jadi which is ini udah PBV-nya masih di bawah 1 ya untuk 3 tahun terakhir. Tetapi kalau kita lihat dari PBV dari sebelum-sebelumnya masih di atas 1. Terus dari segi DER-nya di 2,78 kali, which is ini udah DER-nya di atas 1. Dan dari history pun memang PTPP ini tidak pernah DER-nya di bawah 1. Terus dari segi ROE, di ROE-nya sekarang di 0,25%, which is ini sangat kecil atau di bawah 9% yang saya anut. Dan mulai tidak 9% hanya di 2019 dan 2020 ini. Dan kalau saya lihat memang ini karena net profit-nya yang turun sangat signifikan ya. Terus dari segi ROA di 0,07%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga saham PTPP di 1865, dan dari intrinsic value dan analisa fundamental saya bisa mendapatkan intrinsic value-nya di sekitar 2200. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 18%.
Oke teman-teman, sebelum saya ke kesimpulannya, ini adalah request dari teman-teman yang sudah masuk. Dan di minggu depan saya akan mengcover apa yang sudah saya bold hitam ini. Dan untuk saham-saham ini teman-teman coba di vote dulu. Mana tahu ada teman-teman ada saham-saham yang ingin saya prioritaskan terlebih dahulu. Oke teman-teman, dan jika teman-teman ada kode saham lain ya bisa langsung di komen aja untuk kode sahamnya. Nanti saya akan list ke seperti ini dan saya akan minta report dari teman-teman sekalian. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Untuk PTPP ini saya berikan status oke karena secara produk dan jasanya cukup jelas dan saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena memiliki pemegang saham mayoritas dan apalagi dipegang oleh negara. Dan ada kasus hukum satu yaitu PKPU tetapi sudah selesai, jadi saya berikan status oke pada GCG-nya. Untuk revenue saya berikan status oke karena walaupun mengalami penurunan tetapi ini karena force major ya, yaitu disebabkan oleh pandemi dan penurunannya masih di bawah 50%, jadi saya masih berikan status oke. Tetapi secara net profit saya berikan status no karena penurunannya udah sangat signifikan. Untuk dari segi aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya tidak oke saya berikan status sektor tidak oke. Terus secara ROE saya berikan status no karena masih di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk PTPP ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 6 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham PTPP ini? Teman-teman, saya rasa saya tidak masuk ya ke PTPP ini karena menurut saya tidak begitu menarik dari segi valuasinya. Mungkin itu saja. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video ini jika teman-teman menyukainya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.